Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku yang seiman dan sama-sama mengharapkan ridha Allah yang sangat dimuliakan Allah dan sangat saya hormati. Alhamdulillah baru 11 hari kita berpisah dengan Ramadan. Bukan berarti kita berpisah segala-galanya. Bagi orang yang memasuki bulan Ramadan dengan niat dan mujahadah yang tinggi, tentu mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang banyak sekali. Sebagai wujud dari usaha kita bersama di dalam Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah yang dikerjakan di dalamnya. Paling tidak pada kesempatan ini ada 3 hal sebagai spirit Ramadan, nilai kebaikan, nilai manfaat yang harus kita jaga sekalipun kita sudah berpisah dengan Ramadan. Dengan 3 hal ini mudah-mudahan kita bisa menjaganya secara konsisten sampai kita bertemu dengan Ramadan akan datang dengan izin Allah. Satu yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini kalau dalam bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Di luar Ramadan 2 namanya, sholat lail atau sholat tahajud. Sholat lail dikerjakan sebelum tidur, setelah ba'da isya. Kemudian sholat tahajud dikerjakan setelah tidur. Ini adalah sholat sunat yang paling utama, ya, yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Afdhalus sholah ba'da sholatul maktubah sholatul lail. Seabdal sholat setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat lail. Makanya Nabi tidak pernah tinggalkan. Sekalipun beliau misalnya tertidur, pernah tertidur, saya baca di 2 kitab Riyadhus Shalihin, Nabi malam karena capek mungkin tidur, begitu bangun dia tidak sempat sholat lail, diganti Pak 12 rakaat. Kenapa diganti? Karena begitu pentingnya bagi Nabi sholat lail. Nah, bagi kita umatnya yang menegakkan sunnah, ya kalau bisa kita kerjakan. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, kalau kamu terasa capek sekali karena kerjamu mencari dunia terlalu banyak, lelah sekali, ya khawatir kalau kamu tidak bisa bangun sholat tahajud, sholatlah witir sebelum kamu tidur. Kalau tiba-tiba terbangun, ya tidak usah witir lagi, sholat tahajud aja. Sampai kalau Nabi dikerjakan sampai 8 rakaat ditambah witir 3. Kalau Umar dengan sahabat-sahabat yang lain 23 rakaat. Tapi bagi kita semua khususnya jamaah istiqomah biasanya sudah lazim kalau kita melaksanakan 11 rakaat. Artinya karena dalam sholat lail itu Pak banyak mengandung hikmah yang luar biasa. Antara lain kita diajarin satu doa dalam sholat tahajud itu, dalam surah Al-Isra Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyaba sama maqamam mahmuda. Allah akan mengangkat derajatmu menjadi manusia yang terpuji.
Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Maka selesai kamu tahajud baca doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Masukkanlah aku dengan benar, keluarkanlah aku dengan. Maksudnya waktu kita dikuburkan dengan baik dan benar, kemudian dibangkitkan juga dengan baik dan benar. Kemudian waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku, jadikanlah untukku sultanan nasira, kekuatan yang bisa menolong aku. Menolong apa? Menolongkan tugas kita sebagai hamba Allah dan tugas kita sebagai khalifah Allah. Ini berat, Pak, karena godaannya banyak. Karena begitu Ramadan selesai, setan sudah dibuka ikatannya. Berarti sudah merajalela menggoda kita. Makanya hari pertama sudah banyak orang tidak sholat tahil karena ketiduran. Sudah banyak orang tidak sholat berjamaah. Sudah banyak orang tidak, banyak hal-hal yang termasuk digoda-goda setan. Nah, kita jamaah khususnya istiqomah, marilah kita jaga sholat lail ini sampai hari ini, sampai seterusnya. Karena Nabi minimal, Pak, dalam satu hari itu 40 rakaat sholatnya. Wajib 17, ditambah rawatib 11, 12, sudah 29, ditambah sholat tahajud witir 40. Jadi, Pak, minimal itu belum sholat duha, belum sholat mutlak, belum sholat yang lain. Nah, Nabi dalam kondisi pasti masuk surga, dijamin Allah, tidak punya dosa, wahyu turun di tangannya, dibimbing Allah dalam kehidupannya. Lah kita ada jaminan masuk surga? Ada jaminan dibimbing Allah terus, tidak digoda setan? Tentu kita merasakan tidak. Ya, oleh karena itu justru kita paling tidak menjaga 40 rakaat dalam satu hari, dalam kaitannya pendekatan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah puasa. Nah, puasa ini kan ada kebahagiaan diberikan kalau ada orang puasa. Li shaim farhatan. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, ya. Kebahagiaan yang pertama indah fitri, tatkala dia berbuka puasa. Kemudian yang kedua indah liqa rabbih, nanti kalau dia bertemu dengan Allah. Makanya setelah puasa jangan habiskan puasa begitu saja. Ada kita lanjut dengan puasa Syawal, puasa 6 hari, boleh berturutan, boleh berselang-seling. Yang jelas 6 hari itu sama nih dengan setahun. Setelah Syawal apa habis? Tidak. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Yaumil Bid. Dalam rangka apa? Supaya dalam kehidupan ini terasa ada kebahagiaan yang diberikan Allah tatkala kita berpuasa. Kebahagiaan lebih daripada itu adalah liqa rabbih. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang beriman kata Allah, kalau betul-betul beriman, dia pasti cinta dengan Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta pasti rindu. Bapak dengan istri, dengan anak kalau bertemu lama kan rindu untuk ketemu. Ya, begitu juga istri, anak kita kalau kita berpisah ingin ketemu dengan orang tua, gitu juga. Betapa Allah yang jasanya luar biasa. Liqa rabbi, masa kita tidak mau bertemu dengan Allah? Itu puncak kebahagiaan segala-galanya, Pak. Betapa tidak, coba lihat. Kalau suatu saat Bapak setiap hari ada orang datang bawa amplop di depan rumah Bapak, tatkala pagi sebelum Pak ngantor dibuka, ya, katakan itu ada untuk Ustadz Muhlis 185 juta, tapi tidak tahu siapa alamatnya. Penasaran Ustadz Muhlis, siapa yang kasih ini ya? Tanya dengan jamaah, tidak tahu siapa. Jangan-jangan kesasar, jangan-jangan bukan saya, simpan dulu, besok dikasih lagi 185 juta sampai sebulan lamanya, Pak. Penasaran, Pak, siapa yang ngasih ini? Apa Bapak tidak penasaran dengan Allah? Apa Bapak tidak penasaran dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya? Tahukah, Pak, 185 juta itu adalah total harga oksigen yang kita hirup setiap hari 2.880 liter ditambah 11.376 nitrogen. Itu lebih total, Pak, 185 satu hari, Pak. Itu untuk satu orang. Istri belum, anak belum. Baru kita, siapa yang kira-kira bisa mengasih uang 100.000 tiap hari? Bukan cuma jamaah masjid, seluruh manusia. Cuma gratis diberi Allah 185 juta total, Pak. Kalau satu bulan 5,5 M. Ya, Bapak pertama yang gajinya berapa? Katakan gajinya 100 juta, belum terbayar, Pak, satu hari dengan uang 100 juta. Itu tidak dibelanjakan kemana-mana, tidak dibelikan pulsa, tidak dibelikan bensin, tidak bayar pajak, tidak untuk istri, tidak sekolah anak. 100 juta, Pak, kita simpan, belum terbayar satu hari udara yang kita hisap. Itu belum hidungnya, belum hidungnya,
belum lubang hidungnya, belum paru-parunya, belum segala-galanya. Itu baru udara. Diberikan Allah kepada kita. Apa kita tidak mau ketemu dengan pemberinya? Penasaran Pak kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita bertakwa betul kepada Allah, kalau kita menghirup atau melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, takwa kepada Allah itu kerinduan kepada Allah. Ini ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, bagaimana bertemu dengan Allah? Bijaksana Allah lewat Rasulullah. Tatkala Rasulullah Isra Mi'raj ketemu dengan Allah, ya, Nabi sebetulnya tidak mau turun, Pak. Sudah jemput dengan penciptanya. Kalau dia turun tidak ketemu istrinya lagi Khadijah karena sudah meninggal, tidak ketemu pamannya Abu Thalib karena sudah meninggal, banyak orang yang membencinya, banyak orangnya memusuhinya, tidak mau disebutnya turun. Enak di sini sekarang ketemu dengan Allah. Itu puncak kebahagiaan segala-galanya. Tapi Allah katakan turun, ya, turun. Bawa ini. Kalau kamu merasakan liku arabi ketemu dengan bawa, apa sholat 50 kali? Ditolak sama Nabi? Tidak, Pak. Cuma karena dia menghargai saran seniornya Nabi Musa, minta lagi, ya Muhammad, kurangi, ya, dihargainya Pak seniornya yang punya pengalaman banyak, ya, akhirnya jadi 5. Itu pun belum terasa puas dan tidak dikurangi, maka Allah menambahkan dengan sholat tahajud. Karena sholat itu ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa Pak. Apalagi besok, ya. Memang kita disiapkan di surga itu satu kenikmatan, wujuhu yauma idzin nadirah, wajah yang berseri-seri, wajah yang bergembira karena wudunya, karena tahajudnya, karena sholatnya, diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah. Tapi nanti, sekarang kita berusaha dulu untuk menjaga nilai-nilai Ramadan sampai Ramadan akhir, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, berbahagia, Quran kita biasakan kita baca. Jangan cuma bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita tamat 1 bulan 30 juz, berarti 1 hari 1 juz. Di luar Ramadan nggak bisa 1 juz, setengah juz, 10 halaman atau 5 lembar. Nggak bisa setengah juz, 1/4 juz, 2,5 halaman. Nggak bisa 1/4 juz, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, setengah halaman. Tidak bisa setengah halaman karena sibuk. Begitu bangun urusan dunia, sampai mau tidur urusan dunia, dah sibuk, dah sempat baca Quran. Ya sudah, 1 ayat. Nggak bisa 1 ayat yang panjang, 1 ayat yang pendek, tadi 1 huruf saja. Habis itu baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qaf. Shadaqallahul azim. Duhur sibuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin. Shadaqallahul azim. Duhur masih sibuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Toha. Maghrib alif lam mim, Isya alif lam mim ro, subuh kaf ha ya ain sod. 1, 2, 3, 4, 5, 1 ayat. Kalau itu juga tidak bisa, berarti rugi Bapak selama Ramadan, karena Quran itu belum menjiwai hati kita sampai kita selesai Ramadan. Ya, tapi kalau baca Quran bukan cuma 1 ayat, bukan 1 kalimat, 1 derap. Kenapa kita asik baca Quran? Tidak asik baca Quran? Ini pertanyaan besar yang kita jawab bersama untuk setelah Ramadan, dan itu harus kita jaga. Ya. 3 hal ini Pak yang menjadi pesan saya dan kita semua untuk kita jaga supaya kedekatan kita kepada Allah luar biasa lewat Quran. Quran ini Pak wahyu Allah. Bayangkan Pak, kalau Bapak rajin baca Quran 114 surah atau 112 surah itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah dan Al-Anfal yang sebenarnya dulu 1. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Semua surah yang saya buat, yang saya kalamkan, saya ucapkan, berisi perintah, berisi larangan, anjuran sebagainya, itu saya dasari dengan kasih sayang saya. Saya nggak ada surah khusus namanya Ar-Rahman. 31 kali Allah menggunakan kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana Tuhan mana lagi kamu dustakan? Mana nikmat kita dustakan? Ya. Makanya keterlaluan sekali kalau manusia ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah menantangnya, ya, malah membencinya. Kasihan Pak. Ya kasihan. Karena apa? Kita datang ini bawa apa? Kita datang tidak bawa apa-apa. Kita datang tidak tahu apa-apa.
Kita datang tidak bisa apa-apa. Nanti kalau kita kembali juga tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang kita bawa amal soleh kita. Jadi kalau hidup ini kita tidak isi dengan amal soleh sebagai syarat untuk ketemu dengan Allah, sebagai firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi terakhir. Barang siapa ingin jumpa dengan Allah, masa katakan, masa kita tidak pernah suatu jumpa dengan Allah? Syaratnya falyamalan sholiha. Beramalah soleh sebaik-baiknya. Dari bangun tidur niatnya baik, tidur lagi niatnya baik, ketemu dengan orang-orang baik, ke tempat yang baik, berbicara yang baik, membaca yang baik, mendengar yang baik, semua yang baik. Itu amal soleh. Kemudian syaratnya fal yusrik biida, jangan sekali kamu menserikatkan Allah dalam beribadah. Jangan kamu jadikan Tuhan Allah tandingan yang lain, batu, patung, sungai, orang dan sebagainya. Hanya kepada Allah kita menyandarkan diri. Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui hari-hari ke depan ini dengan 3 hal, dengan mohon kekuatan kita kepada Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu wal ghafurur rahim wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa, saya akan sampaikan satu hadis riwayat Hakim yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairum mi yaumihi fa huwa rabih." Barang siapa hari ini lebih baik sebelum Ramadan, artinya sedang berani kondisinya lebih baik daripada sebelum Ramadan segala-galanya, maka Allah mengatakan berbahagialah mereka. Fa huwa rabih. Man kana yaumuhu misla yaumihi fahuwa mabrun. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, hari setelah Ramadan sama dengan sebelum Ramadan, rugilah dia. Yang lebih ngeri lagi kalau mangkana yaumuhu sarrun mi yaumihi, lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, maka celakalah mereka. Mudah-mudahan hari ini dengan hari kemarin lebih baik, terus lebih baik sampai kita menghadap Allah menjadi orang yang terbaik sisinya. Kemudian kita diberi kesempatan untuk mencicipi surga dengan seluruh keindahan yang ada di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ansur mujahidina wa mujahidat fi kulli makan kulli zaman, khususun fi Gaza fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله